warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita akan kembali melakukan pembelajaran pada hari ini, tentunya masih di mata pelajaran fisika khusus di kelas 11 SMA. Nah, kita akan pindah pada hari ini pada materi di mana sebelumnya kita sudah tuntaskan materi cahaya sebagai gelombang. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik tentunya untuk kita bicarakan, untuk kita ceritakan ya, untuk diketahui tentunya dengan saya, yaitu Mr. Kenzu. Baik, judulnya adalah alat optik. Nah, kemudian nanti di sini kita akan bahas khusus submaterinya pada alat optik alamiah dulu. Tentunya adalah mata kita sendiri. Oke, baik sobat fisika, kita akan lihat dulu judulnya ini. Saya mau jelaskan dulu apa sih maksudnya alat optik. Jadi alat optik ini sobat adalah alat yang mana prinsip kerjanya memanfaatkan sifat-sifat dari cahaya. Nah, tentunya banyak sekali alat optik yang ada di dekat kehidupan kita yang sangat bermanfaat untuk membantu kita ya. Nah, ada banyak, ada kacamata tentunya yang sangat banyak digunakan oleh kita. Nah, kemudian ada kamera, ada loop, ada mikroskop, ada teropong. Jadi banyak sekali. Nah, di mana alat-alat itu sobat? Ternyata prinsip kerjanya menggunakan sifat, memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Tepatnya di sini nantinya menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan. Oke, itu arti judulnya ini. Nah, kemudian kita lihat salah satu contoh dulu pada hari ini adalah alat optik alamiah yang kita diberikan sejak lahir. Namanya adalah mata. Pernah terpikir mungkin di dalam benak kita masing-masing bahwa mata itu di dalamnya ternyata ada ya alat-alat optik, tepatnya di sana ada lensa positif atau kita sebut dengan lensa cembung. Sebenarnya banyak nantinya yang menjadi komponen supaya kita bisa melihat suatu benda, tapi intinya itu adalah lensa cembungnya ya. Kemudian nanti ditambah dua yang lain juga saling mendukung, yaitu diafragma. Kemudian yang ketiga itu retina. Jadi kalau diafragma ini mengatur ya jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensanya. Jadi itu semacam fokusnya diafragma ini. Sedangkan retina ini adalah alat untuk menangkap hasil dari pembiasan yang dilakukan oleh lensa mata kita. Oke, baik. Kemudian mata di sini kita bedakan menjadi dua nanti sobat fisika. Ada mata normal, ada mata tak normal. Normal berarti kita belum menggunakan alat bantu untuk membantu kita melihat sesuatu lebih jelas. Itu namanya normal. Nggak perlu kacamata. Oke. Nah, saya mau jelaskan juga bagaimana sebuah mata yang normal dikatakan secara secara fisika. Nah, tentunya ada beberapa syarat supaya nanti dikatakan matanya normal. Yang pertama yaitu titik dekat, ataupun nanti dalam bahasa Latinnya itu kita katakan dengan PP. Jadi punctum proximum. Jadi jarak yang paling dekat yang bisa dilihat oleh mata kita dengan jelas.
ya. Nah, untuk mata orang normal itu nilainya adalah 25 cm ya. Mungkin ada yang bertanya, kan 20 cm bisa juga dilihat itu dia dalam keadaan maksa ya. Nah, jadi untuk dalam keadaan normal itu tidak maksa matanya, itu hanya 25 cm ya. Nah, kemudian titik jauhnya atau bahasa latinnya PR, punctum remotum, jarak yang paling jauh yang dapat dilihat oleh mata kita dengan jelas ya. Nah, itu untuk orang normal jaraknya tak terbatas atau tak terhingga. Kemudian bayangan benda yang dilihat oleh mata kita harus jatuh di retina mata kita. Nah, normal ya. Nah, kemudian bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung pada mata normal? Maka sifatnya adalah nyata. Kemudian pasangannya adalah terbalik. Kemudian letaknya di belakang lensa. Kemudian diperkecil. Itu yang disebut dengan mata normal, sobat. Berarti kalau kalian matanya memenuhi syarat dari ketentuan yang ada ini, maka kalian dikatakan normal. Berarti kalau kalian tidak memenuhi, mohon maaf, berarti kalian itu nggak normal berarti. Oke, baik, selesai kita untuk di normal. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk jenis yang kedua, mata tak normal. Berarti kalau tak normal, mereka ini harus dibantu dengan kacamata. Ada 3 mata tak normal. Sebenarnya banyak, kita hanya bahas 3 saja, kita batasi. Yang pertama adalah miopi atau disebut dengan rabun jauh. Berarti orang ini mengalami melihat benda-benda yang jauh. Jadi ini karena aktivitas kesehariannya cenderung yaitu melihat benda-benda yang dekat, sehingga lensa matanya itu cenderung dia menebal, jadi tidak elastis lagi, sudah kaku. Makanya kita jangan membiasakan mata kita itu pada kondisi tertentu. Kita harus latih untuk semua kondisi supaya tetap normal. Nah, ini biasa terjadi pada siswa ya, kemudian dosen, guru, karena mereka itu aktivitasnya itu kan membaca, jadi pasti dalam melihat jarak dekat Pak. Nah, ini hati-hati nantinya kepada tentunya kalian juga termasuk siswa ya. Nah, harus nantinya mengimbangi ya untuk melihat yang jauh-jauh juga supaya matanya itu tetap bisa ya elastis. Nah, kemudian untuk mata rabun jauh, titik dekatnya lebih kecil dari 25 cm ya. Nah, kemudian titik jauhnya terbatas, jadi dia mengalami titik jauhnya tak terhingga tapi terbatas. Mungkin bisa pada jarak 100 cm, bisa pada jarak 2 meter saja bisa melihat sesuatu dengan jelas. Kemudian bayangan pada mata rabun jauh itu di depan retina. Tadi kalau normal harus tepat di retina, ini depan retina, letak bayangan yang dibentuknya. Nah, kemudian tentunya karena dia nggak normal, maka kita harus bantu ya. Nah, untuk rabun jauh kita bantu dengan lensa negatif atau disebut juga dengan lensa cekung. Jadi kalau misalnya ada teman kalian menanyakan berapa minusnya, berarti kalau minus itu lensa negatif, berarti lensa cekung, berarti lensa yang digunakan oleh temannya itu adalah lensa cekung ya.
karena lensa negatif. Oke, nah kemudian kalau nantinya kita ingin menggunakan kacamata sebagai alat bantu melihat kita untuk melihat sesuatu, maka nantinya berapa kuat lensa yang digunakan, ya. Maka tentunya nanti ini harus diukur, ya. Ada nantinya alatnya untuk mengukurnya, atau boleh kita hitung sendiri, ya. Jadi kuat lensa yang digunakan untuk orang tersebut adalah minus 100 dibagi dengan titik jauh. Nah, ini untuk menentukan yaitu kuat lensa yang dipakai oleh seseorang. Oke. Nanti kemudian satuannya ini adalah dioptri, ya. Jadi satuan daripada kuat lensa ini itu dinyatakan dengan dioptri atau nantinya kita singkat dengan P besar, ya. Tadi ini P ini dikatakan dengan kuat lensa atau daya lensa, ya. Sama, ya. Nah kemudian yang kedua hipermetropi, rabun dekat. Berarti jadi dekatnya besar dari 25 cm. Titik jauhnya tak tertinggal, jadi mengalami titik dekatnya, ya. Nah kemudian bayangan nanti jatuh di belakang retina untuk rabun dekat. Harusnya tadi kalau normal jatuh di retina. Nah kemudian karena nggak normal sobat, maka dibantu dengan lensa yaitu positif atau lensa jempol, ya. Oke, nah ini biasanya yang menderita ini adalah orang yang kesehariannya itu melibatkan atau melihat benda-benda yang jauh, nah, misalnya pilot, ya, nakoda, ya, nah berarti masinis, ya, nah gitu. Nah kemudian yang terakhir ini adalah mata presbiopi atau mata tua, atau sebelumnya sobat, nanti kalau kita ingin menentukan kuat lensanya, berarti supaya dia normal berarti 4 dikurang dengan 100 kemudian dibagi dengan titik dekatnya untuk menentukan kuat lensa dari rabun dekat. Oke, nah kemudian untuk presbiopi sendiri itu adalah mata tua, berarti ini adalah faktor usia sobat. Nah, di mana titik jauhnya nanti besar dari 25 cm, kemudian titik dekatnya terbatas, kemudian ini harus dibantu dengan lensa rangkap, berarti ada minus, ada positif dan berarti. Nah, ini untuk orang tua. Nanti kalau misalnya kita pengen gambarkan yaitu bagaimana bentuk lensa yang digunakan atau kacamatanya, maka nantinya yang di bagian atasnya itu lensa negatif, yang di bawah itu lensa positif. Oke sobat fisika, itu pembahasan kita pada kesempatan ini. Nah berikutnya kita akan lihat bagaimana soal latihan yang berkaitan dengan yang kita bahas. Oke baik sobat, kita akan lanjut kembali. Kita lihat dulu soal-soalnya yang tentunya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama di sini ada sebuah atau seseorang, ya, yang mengalami rabun jauh atau miopi tadi. Nah, di mana titik jauh yang dapat dijangkaunya hanya 200 cm, maka ditanya berapakah kekuatan lensa yang digunakannya supaya bisa melihat seperti orang normal. Nah, berarti di sini tadi kita punya rumus menentukan kekuatan lensa itu untuk rabun jauh minus, ya, 100 dibagi dengan titik jauhnya. Nah berarti sobat fisika, berarti ini kita tinggal masukin saja nilainya sudah ada, berarti kuat lensa yang digunakan oleh orang ini berarti minus 100 dibagi dengan 200.
Berarti ini kita masing-masing bagi 100 berarti tinggal setengah. Berarti kalau gitu kuat lensanya adalah minus setengah dioptri. Ya, minus tadi menunjukkan lensa negatif atau cukup. Nah, kemudian yang kedua, silakan nanti kalian latihan di rumah sendiri, di mana di sini ada juga seorang yang bermata miopi atau rambut jauh. Titik jauh yang dapat dijangkau hanya 100 cm, maka berapa? Tentukan kuat lensanya agar dapat melihat seperti orang normal. Nah, kemudian lanjut kita ke soal yang ketiga. Ini ada seseorang yang mengalami hipermetropi atau rabun dekat, dan di mana titik dekat yang dapat dijangkaunya hanya pada jarak 50 cm. Nah, kemudian tentukan kuat lensanya supaya dia dapat melihat seperti orang normal. Nah, tadi kita juga sudah punya formula untuk menentukan P-nya sama dengan 4 dikurangi dengan 100 kemudian dibagi dengan titik dekatnya. Nah, sobat fisika, ini kita tinggal masukin tentunya sudah ada nilainya, berarti kuat lensanya sama dengan 4 dikurangi dengan 100 dibagi dengan 50. Berarti 100 dibagi 50 itu adalah 2. Berarti sama dengan 2 dioptri, ya. Jadi di sini tandanya positif, berarti lensa yang digunakan lensa cembung. Nah, kemudian silakan nanti kalian latihan juga dengan tipe soal yang sama, hipermetropi, titik dekatnya 100 cm. Tentukan berapakah kuat lensa yang digunakan supaya dapat melihat seperti orang normal. Oke sobat fisika, itu dulu pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya Mr. Kenju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.